Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Tentunya kesamaan kita pagi hari ini, saya Fitriani Rahman kembali menemani. Hari ini Kamis di 21 Mei 2020. Tak terasa ya, kalau tidak salah ini sudah 28 Ramadan 1441 Hijriah. Oke, dan langsung saja saya akan bersama dengan Ustaz Andi Hadi Indrajaya. Dan yang akan kita angkat tema kali ini adalah menuju hari kemenangan. Tak terasa ya. Baik, kebersamaan ini juga menantikan kamu berinteraksi lewat WhatsApp kita 0811 40 968 dan kamu juga bisa lewat telepon 3621853. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, harus semakin semangat, Ibu. Benar. Iya. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa berbincang-bincang ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kondisi pandemi seperti ini memang kita harus saling menguatkan ya, Ustadz ya. Iya, benar. Dan apalagi ini kan sebenarnya saya agak-agak gimana ya untuk bicara soal menuju hari kemenangan karena sesungguhnya ada hal yang menyedihkan di situ. Karena keindahan Ramadan itu akan segera pergi gitu ya. Iya. Meskipun ada bahagia karena kemudian kita menuju hari kemenangan, tapi rasanya ada sedih dan haru yang kemudian kayaknya menyelinap dalam kehidupan kita. Akankah kita berjumpa Ramadan tahun depan lagi gitu ya? Iya. Iya. Baik, Ustaz, kita akan berbincang tentang menuju hari kemenangan. Akankah ada waktu lagi buat kita untuk bisa mencapai kemenangan yang sebenarnya masih ada 2 hari ya? Iya, insyaallah. Baik, silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidash syuhur syahrus siyam syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan. Ya. Nikmat yang sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat yang besar dan paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah nikmat iman dan nikmat keislaman. Namun iman baru dapat dikatakan atau baru dapat dirasakan nikmatnya jika mampu diaplikasikan nilai-nilai keimanan itu dalam kehidupan keseharian kita. Sebab yang dikatakan dengan iman bukan hanya sekedar pengakuan di dalam hati saja atau ucapan lewat lisan. Namun lebih dari itu, iman membutuhkan pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan perbuatan. Itulah sebabnya sebagian ulama kita mendefinisikan bahwa yang dikatakan dengan iman adalah at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya, iman itu merupakan pengakuan di dalam hati kita, kemudian diucapkan melalui lisan kita dan dibuktikan lewat tingkah laku dan perbuatan kita dalam keseharian kita. Ya, salawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah nabi yang memiliki sosok yang tak pernah bosan untuk diceritakan. Kisah hidupnya yang mengagumkan selalu mendapat tempat di hati
umat Islam. Dan bahkan para ilmuwan barat mengakui sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh paling berpengaruh di sepanjang sejarah peradaban dunia. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa puasa Ramadan tahun ini akan segera meninggalkan kita dan kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan. Dan seperti tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu menuju hari kemenangan. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan yang muncul bahwa apa sih makna dari meraih kemenangan itu sendiri? Ya, kalau kita kembali membuka ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan ditemukan ada beberapa makna dari kemenangan itu sendiri. Yang pertama ada kata al-fath yang berarti kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan, ya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Ya, pertama-tama yang patut kita sepakati adalah apa tujuan kemenangan Islam. Ya, kemenangan yang dimaksud pada ayat ini adalah bukan kemenangan individu saja. Jadi bukan kemenangan satu orang saja. Ya, bukan pula kemenangan satu suku saja, atau satu daerah saja, ataupun satu kelompok saja. Tetapi dalam Al-Quran ini berpesan bahwa kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan kemanusiaan, yaitu manusia berlomba-lomba memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum, wa iyyahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, dalam artian tidak memberikan pertolongan kepadamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dalam ayat ini, Allah secara jelas dengan gaya bahasa bahwa Allah adalah sebagai satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dan dapat memberikan kemenangan bagi umat Islam. Hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kemenangan yang kedua adalah al-fadh. Ya. Ucapan selamat itu bukan hanya merupakan doa untuk pribadi saja, tetapi doa untuk kita bersama. Orang yang meraih kemenangan dalam Al-Quran adalah orang yang meraih surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Jadi dan sesungguhnya pada hari kiamat itu pahalamu disempurnakan, ya.
Siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang alfaz, orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi tujuan dari kemenangan itu adalah kita dianugerahkan keselamatan, kita dianugerahkan kedamaian, baik itu di dunia maupun lebih-lebih lagi keselamatan dan kedamaian yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di akhirat. Makanya kita harus sering-sering berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api nerakanya, menjauhkan kita dari azab kuburnya, dan mendekatkan kita kepada karunia-Nya, yaitu surga yang kekal abadi. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus sering-sering juga berdoa, ya. Allahumma antas salam, ya, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam, tabarak rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, yang artinya damai, ya, keselamatan. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah adalah Maha Damai, ya. Kedamaian kita hari ini bukan kita yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kedamaian itu. Makanya kita katakan wa minkas salam, dan kita pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan damai, dalam keadaan husnul khotimah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kita ingin hidup ini damai, hidup kita ini tentram, hidup kita ini aman dan nyaman. Maka fahayyina rabbana bisalam, dan setelah mati kita semua ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu disebut dengan wa adkhilnal jannata darus salam. Lalu untuk apa kita dididik? Ya, tidak makan, tidak minum, tidak boleh berhubungan seksual di dalam bulan suci Ramadan. Ya, itu karena kita sedang diajarkan berakhlak dengan akhlaknya Rasul, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis qudsi dikatakan as-saumili, ya. Jadi puasamu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan puasa kita? Nah, sebab Allah itu tidak perlu dengan makhluk, karena Allah itu memiliki sifat Al-Ghani, Maha Kaya, ya, memiliki sifat Al-Hamid, ya, Maha Terpuji, ya. Dia tidak perlu pada kita manusia. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi as-saumili, ya, puasamu untukku? Maka kata ulama kita bahwa makna puasamu untukku pada hadis qudsi itu adalah Allah tidak makan, tidak minum, Allah tidak tidak memiliki pasangan, kita pun tidak minum, tidak makan, dan dilarang untuk berhubungan biologi suami istri ketika kita menjalankan ibadah puasa. Maka orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi makanya kenapa kita orang yang berpuasa itu dekat dengan kemenangan, karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kesedihan juga yang berada di dalam diri kita bahwa kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Iya, makanya setelah meninggalkan bulan suci Ramadan ini masih ada puasa, yaitu puasa Syawal. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadana tsumma an tab'ahu sitta min
Syawalin. Ya, jadi barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, kana qasyamil dahri. Ya, seperti puasanya, seperti mereka berpuasa 1 tahun penuh. Nah, kenapa demikian? Ya, puasa 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari. Kenapa bisa sama pahalanya dengan berpuasa selama 1 tahun? Ya, menurut para ulama kita bahwa itulah hebatnya orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha." Ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yublamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 pahala kebaikan. Ya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ya, sekali melakukan kebaikan pada ayat ini balasannya 10 pahala kebaikan. Ya, jadi dalam 1 hari dibalas 10 kebaikan. Ya, Ramadan ada 30 hari. Ya, 30 hari dikali dalam 1 harinya dikalikan 10. Berarti kalau 30 hari menjadi 300 hari. Ya. Dan setelah puasa Ramadan selama 30 hari, kita dianjurkan, disunnahkan untuk puasa Syawal selama 6 hari. Ya, kalau kita kalikan selama 6 hari itu menjadi 60 hari. Ya, jadi 300 hari ditambah 60 hari sama dengan 360 hari. Ya. Dan sedangkan kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu jumlah hari itu yaitu 360 hari. Ya, apa makna yang terkandung di balik ini semua? Jangan terjebak pada rutinitas kita. Ya, kita ingin kemenangan ini menjadi kemenangan yang abadi. Maksudnya kemenangan yang abadi adalah kemenangan yang ibadah kita semakin bertambah, baik itu di dalam bulan suci Ramadan, begitupun di luar bulan suci Ramadan. Sehingga orang yang meraih kemenangan adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan bersungguh-sungguh, ditambah dengan puasa Syawal selama 6 hari. Maka itu sama seperti pahalanya orang yang berpuasa selama 1 tahun. Dan menurut Al-Quran bahwa orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjalankan ibadah puasa. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin ini adalah ada ucapan yang sering kita ucapkan di hari raya Idul Fitri. Ya, ucapannya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasaku dan amal ibadah puasamu. Ya, ketika seorang muslim bertemu dengan sesama muslim pada hari raya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencontohkan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima puasamu dan menerima puasaku dan menerima puasa kalian. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu di hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, mereka mengucapkan kepada sahabatnya yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Ya, karena diucapkan para sahabat dan Rasulullah tidak melarangnya, maka ini termasuk hadis takriri, yaitu suatu perbuatan yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbuatan itu menjadi perbuatan yang sunnah yang dianjurkan untuk umat Islam dan akan mendapat pahala bagi kita yang mengikutinya. Dalam fikih sunnah, Syed Sabiq juga menjelaskan hal serupa. Bahkan ucapan ini tidak hanya untuk Idul Fitri, namun juga untuk Idul Adha. Ya. Kemudian
ada juga ucapan yang lain yang populer di kalangan kita pada saat hari raya Idul Fitri itu atau hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah atau kesucian, ya. Kembali terbebas dari dosa dan semoga kita termasuk al-faizin yang bisa diartikan meraih kemenangan. Ucapan minal aidin wal faizin ini itu saya pribadi belum menemukan dalil yang valid, ya, dalil yang memang betul-betul ada riwayatnya dalam hadis yang sahih terkait ucapan minal aidin wal faizin ini, ya. Dan ini sangat populer di masyarakat, ya. Lalu mari kita lihat arti dari minal aidin wal faizin ini. Karena biasa masyarakat mengartikan bahwa minal aidin wal faizin ini artinya mohon maaf lahir batin. Ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi minal aidin wal faizin itu jika diterjemahkan ke dalam kaidah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia adalah termasuk dari orang-orang yang kembali dari perjuangan Ramadan sebagai orang yang menang. Itu kan kalimat yang kurang sempurna, ya. Makanya boleh kita mengucapkan minal aidin wal faizin ini, tapi dijadikan sebagai doa, ya, dijadikan sebagai doa dan bisa ditambah, ya, bisa ditambah misalnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kemudian ditambah ya misalnya contoh yang lain misalnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Jadi ditambah kalimat di depannya supaya doanya ini sempurna. Jadi minal aidin wal faizin ini akan sempurna ketika ditambah doa di depannya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kami dan amal-amal ibadah puasa kamu. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sekalian termasuk dari orang-orang yang kembali dari perjuangan sebagai orang yang menang, ya. Karena ja'alanallahu diartikan sebagai semoga Allah menjadikanmu, ya. Jadi sebagai tambahan untuk melengkapi minal aidin wal faizin yang kurang lengkap kalimatnya. Sehingga namun yang lebih diutamakan oleh para ulama karena ini memang ada dalilnya, ada hadisnya, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ya. Karena ada dalilnya atau ada hadisnya, ya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal puasa Ramadan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang kembali dari perjuangan Ramadan sebagai orang yang menang. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kami dan amal kamu, puasa kami dan puasamu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk dari orang-orang yang kembali dari perjuangan Ramadan sebagai orang-orang yang meraih kemenangan. Dan mari kita memohon kepada Zat Allah Azza wa Jalla, semoga kita dianugerahkan untuk mendapati Ramadan tahun berikutnya dengan lebih banyak lagi dianugerahkan kepada kita rezeki dan lebih banyak dianugerahkan lagi kepada kita keberkahan, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Saya rasa itu sebagai pengantar Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ini kan menyenangkan sekali ya sebenarnya, karena bicara soal hari kemenangan itu kan selalu dengan gegap gempita ya. Namanya menang itu kan selalu ada selebrasi ya, kebahagiaan yang kemudian memang biasanya diwarnai dengan hal-hal yang baru, baju baru, makanan menu baru, pokoknya semuanya. Ini hanya bagian dari tentunya upaya
untuk menunjukkan bahwa kita sangat menghargai dengan adanya selebrasi hari kemenangan. Iya. Tetapi hakikinya kemenangan yang dimaksud ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum tadi ya. Iya, benar. Bahwa semuanya semoga Allah menerima puasaku dan puasamu. Iya. Dan tentunya berakhir pada satu titik bahwa kita meraih fitrah, kembali ke kesucian kita dan kembali ke nol istilahnya ya. Iya. Menjadi umat yang kembali tentunya putih bersih. Amin. Nah, ini kan satu hal yang menarik karena saya juga setahu saya katanya tuh taqabbalallahu minna wa minkum, Allah lebih kepada wa minkum taqabbal ya karim, itu sebenarnya itu adalah doa Lailatul Qadar, benar nggak? Ya, bisa juga karena pada hakikatnya bahwa semua doa itu adalah baik ya. Jadi dan memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya, karena kemarin kan kita sudah sampaikan juga bahwa salah satu hal yang dapat membersihkan hati itu adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kita terima telepon dulu dia. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.